Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, atau bisa disebut juga dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Apa sih HPLC itu? Kata HPLC berasal dari kata high atau berarti tinggi, pressure berarti tekanan atau performance atau kinerja, liquid memiliki arti cairan, dan kromatografi suatu metode tentang pemisahan molekul suatu metode. Jadi jika disimpulkan, HPLC adalah pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Nah, prinsip HPLC adalah metode pemisahan komponen senyawa dalam suatu larutan yang dibawa oleh fasa gerak atau media cair ke dalam kolom atau fasa diam. Jadi kolom itu adalah fasa diam. Fungsi dari alat ini adalah untuk menganalisis obat-obatan, analisis polimer sintetik, pemisahan dan pemurnian biopolimer seperti enzim atau asam nukleat, dan juga pemurnian air. Selanjutnya ada pemeriksaan. Yang pertama ada diabetes. HPLC bisa memeriksa diabetes. Yang kedua, sampel makanan dan minuman seperti beberapa zat aditif, yaitu seperti pewarna, pengawet, perasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada obat-obatan, karbohidrat, gula, dan sebagainya. Selanjutnya ada bagian-bagian. Yang pertama ada solvent atau cairan untuk fase gerak, bisa juga disebut dengan eluent. Yang kedua ada kontrol modul, yaitu kontrol alat untuk mengontrol alat. Yang ketiga ada digasir atau untuk menghilangkan gelembung pada sampel. Yang selanjutnya ada pompa untuk menyedot cairan dan sampel, dan juga untuk mengalirkan media cair ke dalam kolom. Selanjutnya ada injektor sebagai tempat pemasukan sampel dengan bantuan syring. Yang selanjutnya ada thermostatic column confinement atau kontrol suhu cairan dan sampel pada kolom. Selanjutnya ada detektor untuk mendeteksi zat-zat dalam sampel. Selanjutnya hasil pemisahan akan ditampilkan dalam layar komputer dengan bentuk kromatogram. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama ada eluent atau media cair sebagai fasa gerak. Media cair atau fasa gerak akan dipompa atau disedot untuk dialirkan ke dalam kolom. Nah, pada digaser terjadi penghilangan gelembung pada sampel atau menghilangkan gelembung pada sampel. Nah, setelah dipompa, maka masukkan sampel melalui sampel injektor. Setelah fasa gerak sudah dipompa atau disedot, selanjutnya sudah dimasukkan juga sampel. Nah, akan masuk ke dalam kolom, di mana kolom ini terjadi pemisahan. Selanjutnya masuk ke dalam detektor untuk mengidentifikasi zat-zat dalam sampel. Zat yang tidak diperlukan akan masuk ke dalam zat pembuangan limbah. Hasilnya akan ditampilkan pada layar komputer dalam bentuk kromatogram. Cara pengoperasian alat: yang pertama, persiapkan sampel. Yang kedua, pengecekan kabel ke sumber listrik. Yang ketiga, perhatikan pipa apakah sudah terletak pada penampung yang benar. Yang keempat, fokus ke software yang ada di komputer. Yang kelima, pastikan larutan atau fasa gerak dalam jumlah yang cukup. Yang keenam, lakukan setting metode pada software HPLC. Yang ketujuh, operasikan instrumen untuk mendapatkan line yang stabil. Yang kedelapan, pastikan tidak ada gelembung pada fasa gerak. Yang kesembilan, setelah line didapat, masukkan sampel. Yang kesepuluh, detektor akan menangkap data dari sampel dan menampilkannya di software dalam bentuk kromatogram. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: waktu analisa yang cepat, volume sampel yang digunakan sedikit, dan mampu menghasilkan hasil yang akurat. Sedangkan kekurangannya adalah harga alat yang mahal, hanya bisa untuk asam organik, larutan harus dicari fasa diamnya terlebih dahulu. Yang perlu dikalibrasi adalah pompa, injektor, dan detektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.